Hai, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Wah, teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat gitu. Dan bagi kalian-kalian yang masih kayak berpikir asam lambung dan lain-lain, yuk kita move on gitu ya. Kita move on. Boleh kita setia sama kayak pasangan, sama Allah gitu, sama keluarga, tapi kalau sama asam lambung sama anxiety mendingan kita move on aja lah gitu, jangan pakai setia-setiaan gitu. Dan aku juga nih ya setahun sudah gitu konsumsi obat psikiater, dan sekarang aku juga nih baru pertama kali lagi nih ya ngonten lagi gitu, karena kemarin-kemarin ini tuh ada kendala gitu kan ya di properti buat konten gitu ya, buat YouTube gitu, alat-alat YouTube-nya gitu. HP aku juga agak agak kambuh-kambuhan lah ya gitu penyakitnya. Jadi sekarang aku pakai HP baru nih ya, mudah-mudahan nih si HP bisa menjadi manfaat, berkah juga, terus aku juga bisa konsisten juga gitu, bikin video-video di YouTube, di sosmed yang lainnya juga gitu, dan aku tetap menjadi, pokoknya yang paling penting tuh aku tetap menjadi manfaat bagi kalian semua gitu. Tetap sharing-sharing juga gitu pengalaman aku, apa aja gitu, tapi yang baik-baik gitu. Nah, tapi teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Ya, oke teman-teman. Nah, apa kabar aku? Aku setelah gimana pokoknya kabar aku setelah, atau suka duka aku setelah aku konsumsi obat psikiater selama 1 tahun gitu. Karena aku ingat banget ya dulu itu aku pergi ke klinik gitu ya, ke klinik si psikiaternya gitu selama 6 bulan. Nah, jadi gak ke rumah sakit gitu, langsung ke poli jiwanya gitu kan ya, langsung ke kliniknya itu selama 6 bulan. Nah, sekarang kenapa aku ingat pas gitu genap setahun, karena aku tuh kemarin-kemarin gini kan ya, kalau misalkan kita berobat rutin gitu ya ke rumah sakit, nah itu tuh si surat rujukannya itu 3 bulan sekali tuh harus diperbaharui. Jadi minta lagi setiap 3 bulan. Nah, itu tuh aku 3 bulan pertama itu udah pernah gitu minta surat rujukan, dan sekarang aku minta surat rujukan lagi gitu. Nah, jadi itu tandanya aku udah 6 bulan gitu di rumah sakit. Jadi genap di klinik langsung ke psikiaternya 6 bulan, nah sekarang di rumah sakit 6 bulan. Nah, gimana aja suka dukanya gitu setelah setahun gitu. Nah, yang pasti kalau ke rumah sakit tuh emang seperti itu ya. Pertama ke rumah sakitnya gitu males, paling males gitu, tapi sekarang udah ada trik-trik tertentu biar kita gak terlalu nunggu lama gitu kalau misalkan ngantri di rumah sakit dan lain-lain gitu, untuk berangkat ke rumah sakitnya gitu. Nah ya, kalau minum obatnya apakah gak bosan? Gak bosan sama sekali, karena aku selalu berpikir gitu, gimana kita mau sehat, gimana kita mau tentram jiwa, baik itu pikiran, kalau misalkan apa yang kita jalankan tetap dengan hati yang kurang ikhlas gitu atau nggak sabar gitu kan ya. Aku misalkan ya sekarang kan aku lagi konsumsi obat psikiater nih gitu. Itu kan tujuannya berobat itu kan buat sehat gitu, buat pikiran kita baik-baik aja gitu. Tapi kalau misalkan setiap hari aku ngeluh, aduh ini kok aku konsumsi obat psikiater terus sih gitu setiap hari. Nanti aku takut ginjalku gimana nih, apa nih, itu nih gitu. Nah, kalau selalu berpikiran seperti itu gimana mau sehat, gimana mau menjalankan kehidupan yang berikutnya gitu kan ya. Nah, tapi aku selalu berdoa dan memotivasi diri sendiri gitu, memotivasi aku sendiri gitu bahwa ini tuh untuk kebaikan aku juga gitu. Dan kalau kita masih begitu-begitu aja gitu, kapan mau sehatnya, pikiran kita mau
mau tenangnya tuh kapan gitu kalau misalkan kita masih berpikir yang enggak gitu. Serahkan saja semuanya sama Allah, serahkan semuanya sama dokter. Toh aku juga kalau aku menjalani semuanya dengan happy, dengan ya dinikmatin aja gitulah ya. Aku juga alhamdulillah sekarang kata dokter perkembangannya baik banget. Bahkan aku cepet gitu kan ya diturun-turunin dosisnya karena aku nggak berpikir takut ini kok gini banget sih, kok lama banget sih. Terus apa ya takut ketergantungan atau apa gitu konsumsi obat-obatan seperti ini gitu. Nah pokoknya gitulah ya teman-teman. Nah aku konsumsi obat psikiater tuh setiap sebelum tidur 1 kali gitu teman-teman. Nah terus untuk perkembangan, ini ya, lambung aku gimana sekarang. Nah sekarang lambung aku alhamdulillah juga semakin membaik semakin membaik semakin membaik dan teman-teman asal kalian tahu sekarang aku tuh makin pemberani gitu ya dan aku selalu selalu berpikir seperti ini, aku nggak boleh masuk ke lubang yang sama juga gitu kan ya. Maksudnya aku tuh sekarang menjalankan kehidupan baru gitu kan ya. Aku ada pedoman gitu 3P. Pola hidupnya harus dijaga, pola pikirnya harus dijaga, pola makannya harus dijaga karena aku pernah gitu kan ya, pernah sakit gitu kan ya, pernah terjangkit GERD anxiety gitu. Jadi jangan berpikir pas waktu sakit kemarin gitu, aku selalu berkata seperti ini ya, jangan kayak aku dulu gitu kan ya, sebelum sehat gini kan ya, aku dulu sakit, nah terus pas sakit pertama aku selalu berpikir, aku tuh pengen kayak dulu lagi, aku pengen sehat, aku pengen pemberani lagi kayak dulu, aku pengen makan makanan yang enak lagi kayak dulu gitu. Nah jadi itu tuh benar-benar salah dan akhirnya aku terjadi lagi ya terjadi lagi, kambuh lagi. Nah karena berpikirannya seperti itu, kembali lagi ke habitat yang dulu gitu. Nah bukan seperti itu teman-teman. Nah sekarang aku berpikirnya, jadi kita itu hidup di kehidupan yang baru gitu. Itu juga untuk kita, untuk masa depan kita, untuk kesehatan mental dan kesehatan raga kita juga gitu, kehidupan baru. 3P-nya harus dijaga, pola hidup, pola makan, pola pikirnya harus dijaga gitu. Bukan berarti takut lagi terjangkit anxiety dan GERD, tapi itu kan untuk untuk semua jenis penyakit gitu. Baik itu sakit pikiran, baik itu sakit fisik gitu. 3P itu untuk masa depan kita gitu teman-teman, untuk kehidupan kita juga gitu. Makan pedas udah bisa, makan pantangan udah bisa, malah aku sekarang lebih berani gitu dan gak tahu kenapa aku juga seiring berjalannya waktu kok ini makan ini berani, kok makan itu berani gitu, bahkan makan cabe rawit juga kan ya, cabe ya pokoknya cabe gitu, cabe yang misalkan sama gorengan tuh dimakan dicemil gitu aku bisa sekarang gitu, tapi berpikir lagi jangan gitu teman-teman. Jadi jangan terlena gitulah ya teman-teman, jangan kebanyakan juga apa-apa yang berlebihan tuh Allah juga gak suka gitu. Kita juga jangan berlebihan aja gitulah ya, yang wajar aja teman-teman. Tevina masih sering terapi lambung dengan obat-obatan alami. Iya, aku masih. Sampai saat ini aku masih sering banget gitu setiap pagi-pagi. Tapi enggak setiap hari juga sih. Pagi-pagi sebelum makan atau minum apa-apa, alhamdulillah mungkin yang sekarang itu aku ngejodohnya sama tepung pati Garut. Ya aku sering minum tepung pati Garut dan itu tuh continue teman-teman, continue, gak tahu berapa bulan yang setiap harinya, tapi aku juga sekarang ya suka konsumsi gitu pagi-pagi karena enak aja gitu di perutnya dan itu tuh banyak banget manfaatnya, jadi aku minum gitu. Nah jadi kalau untuk terapi penyembuhan lambung gitu, asam lambung itu tuh cocok-cocokan. Bukan berarti misalkan aku sekarang pakai tepung pati Garut, kalian juga bisa sembuh dengan tepung pati Garut karena aku juga benar-benar
ini nih berdasarkan pengalaman aku, fakta. Dulu aku sembuhnya misalkan terapi asam lambung tuh pakai lemon atau jeruk nipis ya dicampur madu. Tapi sekarang aku gak konsumsi itu karena mungkin aku yakin ya dengan tepung pati Garut ya qadarullah, ya alhamdulillah gitu sama Allah dikasih sehatnya lambung aku sama tepung pati Garut ya alhamdulillah gitu. Nah, jadi banyak yang nanya ke aku, benar gak sih itu si jeruk nipis, lemon atau sama madu itu bisa menyembuhkan ya? Kembali lagi ke diri kita gitu. Itu gimana kita yakin-yakinnya aja gitu. Kalau kalian di hatinya benar-benar yakin nih, aku yakin, aku juga sering nginget-ngingetin tang diri kalian sampai mana itu tuh si obat alami itu kan ya bisa menyembuhkan asam lambung kita gitu teman-teman. Dan jangan bosan, harus continue setiap hari karena kalau misalkan terapi dengan obat-obatan yang alami ya memang seperti itu teman-teman. Memang harus setiap hari terus nanti ketemu deh sembuhnya gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman, sharing dari aku bagaimana suka dukanya, selama kemarin kambuh sampai saat ini aku bisa beraktivitas seperti biasa lagi, menjadi Wonder Woman lagi ya untuk anak-anak aku, buat suami aku juga alhamdulillah gitu kan ya. Aku bisa ngurus semuanya gitu sekarang, gak seperti kayak kemarin-kemarin gitu waktu benar-benar lagi kambuh banget. Tapi bukan berarti aku juga benar-benar bukan sepenuhnya. Kalau misalkan kesembuhan itu kan aku juga sering bilang itu tuh gimana kita yang menerimanya gitu, teman-teman. Nah, jadi sembuh total itu persepsinya tuh beda-beda dari setiap orang gitu. Nah, kalau misalkan kalian gitu atau saudara-saudara semua gitu yang menganggap bahwa sembuh total itu benar-benar gak bakalan ada sama sekali keluhan misalkan dari anxiety atau dari asam lambung atau pokoknya perubahan yang terjadi di tubuh kita gitu, itu tuh nggak bakalan ada berontak-berontaknya, itu tuh salah besar gitu. Karena kalau misalkan pola hidup kita masih tetap buruk-buruk aja terus ada misalkan ada ada sesuatu hal yang terjadi di dalam tubuh kita yang bikin kita gak enak, itu tuh bukan berarti sensasi dari anxiety juga, itu tuh pola hidup kita aja yang gak benar. Nah, tapi karena kita mungkin masih ada si anxiety-nya gitu kan ya, masih ada kecemasan berlebihnya, jadi kita menganggap bahwa itu tuh benar-benar kayak wow gitu, kayak kejadian yang benar-benar bahaya banget gitu. Padahal kan udah biasa kalau misalkan kita begadang terus besoknya jadi gak enak badan. Kalau orang anxiety kan wow gitu, itu tuh benar-benar kayak cemasnya kebangetan. Nah, kalau orang biasa kan ya biasa aja, pusing ya pusing gitu. Kalau kita terlalu kerja berat, ada pusing, ada lelahnya, kita tinggal istirahat aja gitu, teman-teman. Nah, pokoknya seperti itu. Aku juga seperti itu. Jadi persepsinya ya emang beda gitu. Misalkan ya kalau kita makan pedas terlalu banyak terus lambung kita ada panas, ada apa gitu. Nah, itu kan wajar teman-teman, orang normal juga seperti itu. Misalkan kita habis ngerujak nih pedas banget gitu terus besoknya perut kita aduh kok gak enak gitu, lambung juga gak enak, itu kan wajar gitu bagi orang normal. Nah, jadi persepsi sembuh total tuh ya menurut aku sekarang alhamdulillah sembuh gitu teman-teman. Nah, jadi kalian juga itu harus benar-benar ininya nih, pikirannya tuh harus itu kita sembuh gitu teman-teman. Dan jangan lupa tapi tetap 3P-nya gitu. Jangan balik lagi ke kebiasaan kita yang kemarin gitu teman-teman, apalagi yang buruk-buruk gitu. Nah, mungkin sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.